Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita mampu menjalankan kewajiban kita salat Jumat di masjid kita tercinta ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah, teladan beliaulah, kita semua mampu menghadapi berbagai dinamika kehidupan layaknya seperti syariat Islam. Selanjutnya khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah pada kesempatan siang hari ini adalah mendirikan salat sebagai upaya menjauhkan diri dari langkah setan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia tentunya mempunyai tujuan yang hak. Dan salah satu tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah Az-Zariyat 56 menyatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah, mengabdi kepadaku, kata Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu perintah serta larangan kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala juga mendampinginya dengan memberikan petunjuk. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah untuk mendirikan salat. Perintah ini jelas dinyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, kitab Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman pada yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, dan yang mendirikan salat.
wa mimma razaqnahum yunfikun, serta menafkahkan sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepada mereka pada jalan kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Terkadang banyak yang melihat perintah mendirikan sholat hanya sekedar melaksanakannya di awal waktu, baik secara sendiri-sendiri maupun berjamaah, atau hanya berfokus bagaimana melakukan gerakan-gerakan disertai bacaan-bacaan sholat, mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Namun mereka tidak memahami dan menghayati apa maksud dari setiap kalimat yang diucapkan, setiap ikrar yang dilafalkan dalam sholat, dan apa konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ma'asyiral muslimin, tidak jarang kita jumpai betapa banyak orang yang telah melaksanakan sholat namun tetap melakukan berbagai kemaksiatan dan kemungkaran. Misalnya saja korupsi, minum minuman keras, judi, bermain slot. Mereka mengerjakan sholat namun tetap menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan, masih bersikap kikir dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang yang beriman harus mampu memahami apa maksud dari perintah mendirikan sholat. Tentunya agar kita mampu menjalankan perintah tersebut dengan baik dan benar. Untuk itulah marilah kita kaji Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menyarankan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan membantu dengan barang berguna. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu berhubungan dengan perintah yang lain, tidak berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Misalnya saja perintah sholat, dalam beberapa ayat di Al-Quran perintah sholat disandingkan dengan perintah zakat, disandingkan dengan perintah infak sedekah, disandingkan dengan perintah sabar, disandingkan dengan perintah mempelajari Al-Quran dan lain sebagainya. Dalam Quran surah Al-Ma'un tersebut dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang sholat bisa celaka apabila mereka lalai dari sholatnya, terlebih orang yang tidak melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang lalai dari sholatnya akan celaka apabila setelah mereka mengerjakan sholat, mereka tetap mendustakan agama, tetap melakukan berbagai kefasikan dan kemungkaran, tetap mengikuti langkah-langkah setan, dan tidak berbuat amar ma'ruf. Orang yang lalai dari sholatnya adalah mereka yang telah mengerjakan sholat
namun tetap menghardik anak yatim, masih bersikap kikir dan tidak mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya dengan mendirikan salat akan muncul pribadi yang baik, pribadi yang gemar berbagi meringankan beban sesama, baik di waktu lapang maupun sempit. Akan muncul pribadi yang pandai bersyukur dan senantiasa mengajak pada perbuatan yang ma'ruf. Dengan mendirikan salat akan muncul pribadi yang mampu mengendalikan emosi, pribadi yang senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah, pelajarilah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguh ingatlah Allah yang maha besar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Untuk itulah marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diwahyukan dalam Quran surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam mendirikan salat, mampu mengamalkan Quran surah Al-Maun, mampu menjaga diri dari tipu daya setan, dan senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Amin, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.